Selamat pagi, senang sekali saya bisa menyapa kakak-kakak pada hari ini dari ruang Zoom yang penuh dengan semangat dan ide-ide cemerlang dan tentunya bersama empat narasumber kita yang sangat hebat. Perkenalkan, saya Denisa Melanesia Kataran, analis standarisasi ahli pertama dari Balai Perhutanan Sosial Manokwari, akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan podcast ini. Hari ini kita akan mengobrol bermakna dengan tema yang sangat menarik, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Jadi smart governance bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan bagi kita yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Melalui diskusi ini, kita akan belajar sama-sama terkait contoh praktek baik yang bisa kita tiru dan kembangkan, dan juga praktek-praktek kurang baik yang sebaiknya kita hindari dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang cerdas, transparan, dan responsif. Kita akan mengawali dengan good practice. Kita akan sama-sama melihat beberapa contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan kemudian semoga akan menjadi inspirasi untuk diterapkan di lingkungan kita kerja kita masing-masing. Saya akan ke Kak Yoga. Kak Yoga mungkin bisa berbagi terkait praktek baik yang dimiliki. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Denis. Sebelumnya perkenalkan, saya Yoga Sudunga Huta Barat, Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Seksi Wilayah 2 Ambon. Baik Kak Denis, kalau kita berbicara tentang good practice ini, apalagi di pemerintah kita ini sangat luas sekali Kak Denis. Saya ambil saja contohnya, yang pertama itu di Kejaksaan Kak Denis, di mana di sini tilang online atau sistem denda pelanggaran lalu lintas digital. Tilang ini adalah kerjasama antara kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan negeri yang memungkinkan masyarakat dapat menyelesaikan denda tilang secara digital tanpa harus langsung datang ke persidangan atau langsung datang ke kantor kejaksaan, Kak Denis. Jadi semua serba digital ya. Kira-kira menurut Kak Yoga apa kunci keberhasilannya? Adapun kunci keberhasilnya itu, yang pertama itu dukungan kuat dari pimpinan kejaksaan itu sendiri, Kak Denis, terhadap transformasi digital ini. Kemudian teknologi yang memadai, apalagi didukung oleh pimpinannya sendiri. Kemudian ASN yang dilatih secara rutin agar bisa mengoperasikan digital ini, Kak Denis. Iya, jadi ada keterlibatan dari seluruh pegawai ya Kak. Kira-kira untuk memperluas atau menularkan ke unit-unit yang lain seperti apa Kak? Salah satunya itu Kak dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis praktik bagi kejaksaan tinggi dan negeri di daerah Kak. Kemudian membuat panduan Hmm. digitalisasi pelayanan publik agar seluruh unit bisa meniru sistem ini Kak. Begitu Kak. Oke, jadi semua harus ada prosedurnya dan dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam instansi tersebut ya Kak. Iya benar sekali Kak. Baik, untuk selanjutnya. Iya, untuk selanjutnya kita akan ke Kasukma. Kasukma, kira-kira apa yang mau dibagikan terkait praktek-praktek baik yang bisa kita laksanakan? Baik, terima kasih Kak Denis. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Sukma Dewanti Yahya, penyuluh kehutanan ahli pertama dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Nah, untuk contoh dari good practice sendiri, Kak, itu dari Provinsi Jawa Barat, Pemprov Provinsi Jawa Barat, di mana dikenal sebagai salah satu daerah yang paling inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima, seperti penghargaan Inovatif Government Award yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik, itu kira-kira menurut Kak Sukma apa yang menjadi kunci keberhasilan sampai mereka bisa meraih begitu banyak penghargaan? Baik, ada beberapa poin Kak untuk kunci keberhasilannya. Yang pertama yaitu komitmen kuat oleh pimpinan di mana pemerintah provinsi membuat inovasi tersebut sebagai agenda rutin, bukan hanya proyek sementara. Kemudian yang kedua, adopsi teknologi dan digitalisasi. Contohnya transformasi layanan dari manual ke layanan online. Contohnya itu Jabar Quick Response, di mana program tersebut memudahkan masyarakat dalam melaporkan kondisi darurat maupun kondisi yang mendesak. Seperti itu, Kak. Hmm, oke.
Kira-kira menurut Kak Sukma, bagaimana untuk supaya memperluas kegiatan ini kepada unit-unit yang lain agar semua Pemda bisa menerapkan hal yang sama? Oke, yang pertama Pak, yang pertama Kak yang harus dilakukan yaitu unit yang sudah maju bisa menjadi mentor bagi unit yang lain. Kemudian yang kedua, unit kerja harus memasukkan target inovasi atau digitalisasi sebagai bagian dari anggaran dan evaluasi kinerja. Dan yang ketiga yaitu lembaga atau kementerian lainnya bisa mengadaptasi model platform teknologi dan sinergi daerah supaya inovasi digital lebih menyeluruh. Seperti itu, Kak Denisa. Jadi semua harus menerima ya kuncinya, Kak. Siap, Oke, dari seperti itu, Kak. paparan baik, dari paparan good practice kita juga kita bisa melihat bahwa penerapan smart governance ini bukan sekedar konsep tapi benar-benar harus diwujudkan melalui komitmen, kolaborasi dan inovasi di lapangan ya. Jadi kita kemudian bisa menjadi contoh nyata ketika ASN bekerja dengan semangat berakhlak. Selanjutnya kita akan beralih kepada, jadi kita hari ini tidak hanya belajar yang baik-baik saja, kita belajar juga dari sisi lainnya, yaitu dari bad practice. Karena terkadang dari hal-hal yang belum berhasil atau dari kesalahan justru muncul pembelajaran yang berharga. Yang pertama, saya persilakan kepada Kak Dita untuk membagi cerita tentang bad practice-nya. Ya, baik. Terima kasih Kak Denis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dita Nurcifa. Saya seorang arsipalis ahli pertama di Balai Perhutanan Sosial Ambon. Nah, contoh bad practice yang akan saya bawakan kali ini yaitu program Makan Bergizi Gratis atau program MBG. Sebetulnya, program MBG itu adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan makanan gratis yang bergizi bagi ibu hamil dan para pelajar sebagai upaya peningkatan gizi dan sumber daya manusia. Namun, dalam implementasinya, makanan ini disiapkan melalui dapur-dapur sentral yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun sejak diluncurkan di awal 2025, telah terjadi beberapa kejadian keracunan massal pada penerima manfaat MBG. Contohnya di Cianjur, Jawa Barat, terdapat dua siswa dari sekolah yang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Sampai akhir September 2025, tercatat lebih dari 6.400 orang mengalami keracunan melalui program MBG. Gitu. Jadi makanan yang seharusnya bergizi justru menjadi racun bagi tubuh ya Kak. Kira-kira itu apa yang menyebabkan kegagalan itu Kak? Kalau berdasarkan temuan dari Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sebenarnya kasus keracunan MBG ini disebabkan oleh kombinasi yang kompleks ya Kak, dari faktor manusia, lingkungan, dan sistemnya. Mulai dari dapur yang tidak higienis, penyimpanan yang tidak aman, bahan pangan yang rusak, hingga lemahnya pengawasan pemerintah. Nah, penyebab-penyebab ini tuh terjadi karena terjadinya penyimpangan SOP, terus terjadinya kontaminasi mikrobiologis, terus kapasitas dapur yang belum siap menangani jumlah yang besar, lemahnya pengawasan dan masih banyak faktor lainnya. Kira-kira menurut Kak Dita sendiri apa alternatif atau cara terbaik untuk menghindar hal-hal tersebut? Untuk menghindari kasus keracunan MBG ini tuh bukan hanya soal memasak lebih bersih, Kak, tetapi juga harus membangun sebuah sistem pangan yang aman dari hulu hingga ke hilir. Ada beberapa contoh alternatif pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melakukan desentralisasi dapur dengan pengawasan terpadu, melakukan kolaborasi dengan catering lokal yang bersertifikat atau memiliki izin BPOM atau PIRT, menerapkan sistem kebijakan pemeriksaan harian, melakukan food trace system atau digitalisasi pasok untuk melacak asal bahan baku, jadwal distribusi dan penerima, serta hasil uji mutu. Lalu terdapat juga cara yang lain seperti peningkatan kapasitas petugas MBG, perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi, serta melakukan evaluasi berkala dan transparansi publik, Kak. Oke, baik. Jadi memang seluruhnya harus diperiksa ya dari A hingga Z. Oke, Ya, baik. betul. Untuk selanjutnya, terima kasih Kak Dita. Selanjutnya mungkin kepada Kak Diki ada yang bisa dibagikan dari bad practice-nya?
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Christian Situmorang sebagai pengendali ekosistem hutan ahli pertama di Balai Taman Nasional Wakatobi. Mungkin bad, bad practice-nya yang saya ketahui ada kasus kebocoran data BKN atau Badan Kepegawaian Negara sebesar 4,7 juta data ASN yang merupakan PNS dan P3K dari seluruh provinsi. Pelaku mengklaim menjual database tersebut senilai 10.000 US dollar di pasar gelap dan data yang bocor itu merupakan nama lengkap, nomor identitas, nomor HP, email, dan yang lain-lain. Jadi bahkan lewat sistem digital pun masih bisa di hacker ya Kak, dibobol gitu. Kira-kira itu apa yang menyebabkan kegagalan itu Kak? Ya, untuk penyebabnya biasanya dari infrastruktur cyber pemerintah atau negara yang kurang tangguh. Dan yang kedua, mungkin kurangnya kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Republik ini dari lembaga yang menangani keamanan cyber dan pelindungan data belum diisi oleh orang-orang yang kompeten dan belum ada pengawasan penuh dari pemerintah. Seperti itu, Kak. It- eh, oke. Jadi bagaimana untuk mencegah agar supaya tidak terulang lagi Kak? Dari saya, untuk mencegahnya yang pertama bisa memperkuat keamanan sistemnya, bisa melakukan tes kerentanan, tes penetrasi dan enkripsi data end-to-end. Dan yang kedua ada pelatihan dan literasi sumber daya manusia dan juga ada transparansi dan respon cepat saat insiden hacking terjadi seperti itu, Kak. Baik, menarik sekali ya Kak. Jadi dari kedua bad practice yang kita pelajari dari Kak Diki dan Kak Dita ini, kita belajar bahwa kegagalan itu seringkali disebabkan oleh kurangnya profesionalisme, resistensi terhadap inovasi, dan juga tidak tegaknya sistem merit. Itu juga menjadi penghambat utama. Padahal justru kunci keberhasilan smart governance itu justru ada pada smart ASN, yaitu aparatur yang mau terus belajar, berkolaborasi, dan berani untuk memperbaiki diri. Uh, ini kita tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi kita. Saya meminta kesediaan dari setiap narasumber untuk membuat closing statement. Silahkan. Dimulai dari Kak Diki. Closing statement dari saya, data adalah aset berharga. Sekali bocor, nilainya tak akan pernah sama lagi. Terima kasih. Baik, luar biasa. Lanjut kepada Kak Dita. Kalau dari saya, transformasi dari bad governance menuju good governance dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk berubah, dari komitmen untuk melayani, dan dari integritas yang dijaga di dalam setiap keputusan yang diambil. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya dari Kak Sukma, silakan. Closing statement dari saya itu implementasi good practice dalam tata kelola pemerintahan bukan sekedar upaya memperbaiki layanan publik, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berintegritas serta mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak di dalam sistem pemerintahan tersebut. Baik, yang terakhir closing statement dari Mbak Kak Yoga. Baiklah, dari saya itu Kak, inovasi kita harus mengembangkan inovasi supaya bisa melayani masyarakat dengan baik, Kak. Baik, terima kasih. Jadi kita belajar bahwa untuk mewujudkan smart governance bukan hanya soal teknologi dan sistem digital, tapi juga soal mindset, kolaborasi, dan komitmen kita sebagai ASN untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan memahami dua sisi, baik bad practice maupun good practice, harapannya kita bisa terus memperbaiki diri dan organisasi kita ke arah yang lebih cerdas dan responsif. Karena menjadi smart bukan berarti tanpa salah, tapi mampu belajar dan tumbuh dari setiap kesalahan. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada kesempatan ini yang telah bersedia untuk membagikan pengalamannya masing-masing. Saya Denisa Taran, mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap kolaboratif, dan terus jadi ASN yang cerdas dan berakhlak. Terima kasih.